Kita lanjut. Lanjut, Pak. Oke, jadi di sini di materi di Zoom-nya, di Classroom-nya sudah Bapak buat materi. Bentar ya. Sudah tampil belum? Sudah, Pak. Sudah. Oke, jadi materi kita hari ini PowerPoint-nya yang Bapak besarkan tampil? Tampil. Tampil, Pak. Oke, jadi materi kita properties, event, dan method. Oh. Jadi sini tujuan kompetensi khususnya, bahwa di sini kalian harus mampu dan memahami cara menggunakan aplikasi Visual Studio, kemudian memahami komponen dalam menggunakan Microsoft Visual Studio. Kemudian memahami komponen dalam menggunakan Microsoft Visual Studio.net. Oke. Jadi uraiannya, event dan properti merupakan bagian dari ada yang masuk. Bagian dari pemrograman Visual Basic.net yang digunakan untuk mengolah, menelusuri bagian dari pemrograman berbasis Visual Basic.net. Kemudian antarmuka Microsoft Visual Studio.net-nya, sini antarmuka atau lingkungan dari pb.net 2. Sini sekarang yang paling tinggi 2010 ya. Tidak jauh berbeda dengan Visual Basic yang sebelumnya 6.0. Jadi sebelum kalian nanti memahami ini, nanti ada alangkah baiknya kalian browsing sejarah tentang Visual Basic. Awalnya itu mulai dari Visual Basic berapa. Oke, kelebihan dari IDE atau Interface Development Environment adalah lebih lengkap dan terorganisir dengan baik, sehingga memudahkan dalam mengembangkan aplikasi dengan memilih objek yang ada di dalam toolbox dan langsung dapat dimasukkan ke dalam form. Berikut adalah tampilan interface dari Microsoft Visual Studio. Ini dia tampilannya. Ada yang sudah menginstal di rumah? Mandi, Kak. Belum, Pak. Udah, Pak. Kira-kira seperti ini kan tampilannya kan? Kemudian di sini bisa kalian lihat yang di merah-merahin ada nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5. Sudah? Dilihat nomornya ini? Sudah, Pak. Oke. Jadi di sini keterangannya untuk yang pertama adalah menu bar.
menu standar untuk Visual Basic. Kemudian yang kedua, nomor 2, toolbox. Daftar kontrol yang ditambahkan ke dalam pemrograman sebagai interface. Ini dia. Jadi apa saja yang ada di toolbox? Ini dia. Pointer, button, checkbox, checklist box, combo box, data time picker, label, link label, list view. Ini nanti rata-rata kita gunakan. Cuman yang paling banyak digunakan itu nanti label, text box. Ini masih sedikit ya. Ntar biar Bapak buka dulu. Sudah tampil? Nah, jadi kalau pertama-tama gini, sering dia nggak tampil. Makanya kalau nggak tampil di sini, coba cari the review, kemudian toolbar, mana ya? Oh ini dia, the review toolbox. Nah ini dia sudah tampil. Udah perhatikan? Halo, tampil? Udah Pak. Nah, jadi ini seringkali hilang nanti kayak gini. Kalian cari-cari, lupa mana ininya, toolbox-nya. Yang ribut sekitarnya, dimatikan suaranya. Jadi, caranya bagaimana? Dari view, kemudian di sini ada toolbox. Coba kalian lihat ini, di sudut sebelah kiri sini nanti pasti tambah. Sudut sebelah kiri. Tengok ya. Oke, sudah tambah kan? Tambah Pak. Ya, Pak. Pak, punya saya masih yang awal, Pak. Kayak mana? Awalnya gimana? Masih ini, kayak mana nih ngembalikan kamera muternya? Oh, dari awal. Masih kayak Jadi, gini, Pak. jadi misalnya, bentar, Bapak ulangi. Udah diinstal belum? Belum diinstal. Aplikasinya udah diinstal. Terus, Belum, Pak. nanti kalau sudah kalian install, Kayak gini, dia Pak. minta serial key. Jadi kalau dia minta serial key, kalian klik software itu, kemudian di sini ada tulisan crack. Sudah? Nah, Ada nih. crack, kemudian product key. Nah, inilah yang kalian kopikan nanti kalau dia minta serial number. Ini. Kalian kopikan semua Product. nanti. Nah, nanti kalian pastikan ke kolom yang ada tulisan serial key itu. Yang ada apanya, Pak? Nanti dia ada minta serial number, serial key, itulah masukkan. Kalau baru diinstal nggak langsung ada, kadang mau 2 hari atau besoknya. Sudah? Kalau bagi yang bingung menginstalnya, di situ nanti kalian cari tulisannya ini, setup.exe. Ini. Tampil. Ini yang Bapak birui. Tampil. Bapak. Tampil kan? Tampil, Pak. Inilah kalian install setup.exe ini. Nanti kalian next. Terus nanti terakhirnya ada 3 atau 4 pilihan. Pilih yang ada tulisannya general. Ada generalnya lah dia. Paling atas kalau tidak salah. Sudah, besoknya kalau dia minta serial number,
buka dari folder crack ini. Crack, kemudian serial number. Ini produk key-nya. Tinggal kalian copy paste ke kolom tersebut, maka sudah bisa berjalan lagi. Jadi untuk penggunaannya, tinggal kalian klik. Nanti di sini ada new project. Sudah dilihat ini new project. Oke. Kemudian setelah tampil diklik new project, tampillah seperti ini. Di sini ada banyak jenis bahasa pemrograman. Lihat nih. Ada Visual Basic, ada C Fresh, ada C++, ada F-Crash kan. Nah, jadi di sini yang kita pakai adalah Visual Basic. Kalian klik Visual Basic, baru ini tandai, pastikan ini tetap pada Windows Form Application. Nah, solution name-nya, serah kalian mau buat apa. Sudah, misalnya belajar PB. Ingat, jangan pernah membuat spasi. Nah, maka di sini pada Solution Explorer-nya dia sudah tampil ini kan, belajar PB kan. Jadi misalnya nanti kalian mau buat skripsi, buatlah ini judul skripsi kalian. Misalnya sistem informasi ini gitu. Sudah, kemudian kan yang ini kan hilang tadi kan. Toolbox-nya dari view. Kemudian lihat ini ada tulisan toolbox. Oke, sudah tampil. Jadi kalau sudah tampil seperti ini, tinggal kalian, ini ada tulisan Windows, ini tulisan tanda panah ke bawah, itu aja klik. Mana? Nggak mau dia. Oh, ke samping aja, keluar dari situ. Nah, di layar putih ini, biar dia minimize otomatis. Sudah, baru kita masuk ke PowerPoint tadi. Kita lihat penjelasannya. Tampil PowerPoint-nya kan? Halo, tampil PowerPoint-nya yang ini? Tampil. Oke. Jadi di nomor 2 ini nanti banyak gunaannya. Semua kita pakai di nomor 2 untuk diinputkan ke nomor 3. Nah, apa saja yang dipakai? Di sini yang sering dipakai. Ini nanti bisa kalian tarik gini, kalian sesuaikan ukurannya misalnya. Nah, kemudian saja yang dipakai, misalnya di sini ada huruf label. Jadi nanti kalian bisa belajar sendiri dari Mbah Google. Kalian lihat fungsi label ini untuk apa, pointer untuk apa, button box untuk apa, check box untuk apa. Baik, yang pertama untuk label. Jadi caranya bisa di double klik, bisa juga di drag gini. Mana lebih enak coba? Ini di drag. Dah. Kemudian ini di double klik. Coba kita lihat. Nah, serah kalian. Sudah ada tulisan label 1, label 2 tampil? Sudah, Pak. Oke. Jadi di sini kegunaannya label ini dia seperti kalian. Kalian begitu lahir diberi label enggak? Diberi nama enggak? Diberi, Pak. Diberi, Pak. Jadi di sini kita buat ke depannya, misalnya kalau untuk kita adalah nama. Cuman coba kalian perhatikan. Nah, ini di kolom properties dia langsung sendiri tertuliskan nama. Lihat ya. Di kolom teks ini, lihat kan yang di kolom bawah ini. Bawah ini. Bawah sini. Lihat, Pak. Nah, di menu properties nomor berapa tadi itu kalau di PowerPoint-nya? Nah, di nomor 5.
Kalau di PowerPoint ini di sini. Sini. Kalian lihat. Begitu saya nama di sini langsung ganti nama. Sudah kan? Kemudian untuk label Oh, kedua. Label kedua ini. Setelah nama apa biasanya kalau kita membuat data? Coba kalian perhatikan ini tetap namanya label 2 masih kan pada teks. Ini enggak ada saya iya. ganti. Nah, jadi begitu saya klik di sini, misalnya saya buat name, dia langsung otomatis terganti. Jadi belum terganti ke label 2 ini. Jadi bagaimana biar label 2 ini otomatis terganti? Klik aja di luar yang tanda label 2 ini, klik di luar sini. Nah, terganti kan? Iya, Pak. Iya, Pak, terganti. Itulah fungsinya untuk label. Kemudian nanti di sini ada fungsi text box. Caranya sama, bisa di drag, bisa juga di double klik. Klik. Nah, lihat nih, langsung sendiri deh kan. Jadi ini bisa kalian rapikan. Caranya bisa kalian besarkan. Kalau untuk nama kan panjang kan? Iya, Pak. Iya, Pak. Untuk name tidak perlu terlalu panjang. Bisa kalian atur sendiri. Sudah, apalagi? Misalnya di sini kita tambahin. Jadi kalau kalian mau nambahin, kalau malas dari sini, bisa juga yang tulisan ini di Ctrl V, Salin. Ctrl V, ya. Di Ctrl V, Ctrl di copy baru dipaste, kemudian ketikkan misalnya jenis kelamin. Sudah. Kalau jenis kelamin, enaknya seperti apa? Ayo. Lebih bagus diketik Pilihan. atau pilihan. Pilihan ini ada 2 jenis. Ada banyak jenisnya. Bisa checkbox. Misalnya ini, bisa checkbox. Apalagi checkbox. Radio Bisa button. juga Bulat-bulat ya. mana Button. combo box. Oh ya, radio button. Radio Jadi button. dia ada perbedaannya dengan PB6. Kalau PB6 dia namanya combo box. Kalau di sini sudah berubah namanya jadi radio button. Misalnya gini. Apalagi? Ayo, apalagi kira-kira? Untuk jenis kelamin yang sering dipakai. Biasanya saya Dia pakai bisa radio button aja, Pak. pakai kalau checklist box gimana? Kan udah tadi, Pak. Belum ya. Oh, tidak bisa. Kalau list box itu, Pak, itu List box tidak bisa. nggak bisa. Lebih bagus pakai radio button aja sih, Pak. Ayo, apalagi? Ya, ini biar istilahnya, biar teman-teman kalian penasaran. Ngerti? Gitu kalau ngajarin orang, nah nggak boleh langsung to the point, to the point. Kan kalian jadi penasaran kan kalau dibuat gitu. Kalau button itu apa? Oh, judul ya. Nah, kalau button nanti sabar, satu. Jadi misalnya ini ditandai, ini kan checkbox 1 kan, kita tandain, kita ketik apa misalnya, laki-laki dulu, jangan biasa perempuan. Nah, habis itu perempuan. Iya, nanti kalian kalau buat skripsi gitu salah. Meskipun kalian perempuan, tetap laki-laki paling utama duluan. Laki-laki. Kemudian di sini perempuan. Sudah tampil? Sudah, Pak. Nah, jadi misalnya nih kalian nggak puas ini nengoknya karena ukurannya kecil. Kecil tulisannya kan? Iya, Pak. Bisa juga caranya bisa di blok gini. Di blok.
Terblok semua ini kan? Iya. Iya. Nah, Iya. bisa cari di sini tulisannya font. Di propertiesnya, ini kan properties kan? Kalian cari font. Nah, bisa dibuat ukurannya 14. Bisa kalian cari jenis hurufnya seperti apa. Nah, ini kan udah amburadul lagi. Ya, kalian rapikan lagi. Caranya bisa diblok, geser. Di blok digeser. Ya, sudah rapi kan? Nah, jadi kalau mau diwarnai juga nanti bisa. Mau warna mana yang kalian warnai? Formnya kah? Ini namanya form ya. Lahan kerja kita Oh. ini namanya form. Jadi nama kegiatan kita ini project. Ya, Pak. Makanya di sini ada tulisan, lihat nih di bawah belajar bimbingan ada my project. Oke, apalagi mau kalian coba di sini? Misalnya ada button ya. Ya, Pak. Jadi gunanya button ini untuk apa? Ya, Proses. misalnya Biasanya untuk digunakan untuk login, Pak. exit. Maaf, ini dia lari ke phone. Jadi harus perhatikan. Dia nggak mau langsung otomatis. Bentar ya. Ini dia. Jadi kalau untuk di button, dia di teks. Harus kalian perhatikan. Kita ganti dengan misalnya simpan. Apalagi. Jadi kalau kalian malas dari sini, ini kan belum dibuat namanya. Jadi kalau kalian malas, tinggal Ctrl C, Ctrl V. Tinggal ganti. Nama. Ganti jadi simpan, edit, Ctrl C, Ctrl V lagi. Kalau kalian malas buka dari toolbox. Hapus. Ctrl C, Ctrl V. Exit. Ini dia untuk tampilannya. Apalagi itu sih yang biasa sering dipakai. Kalau untuk date timer ini, date time picker ini dia untuk seperti ini. Nah, misalnya di sini untuk tempat tanggal Lahir. Tanggal hari ini, lahir. tanggal hari ini. Kan nggak mungkin Oh, iya. tanggal lahir diketik kan. Soalnya ini kita buat. Jadi Bapak Ctrl C, Ctrl V aja ya. Bapak paling males apa mau klik-klik. Oke, Pak. Tempat tanggal lahir. Jadi kalau yang di label dia bisa menggunakan spasi. Tapi kalau di penamaan diharamkan membuat spasi. Spasi. Penamaan itu dia di name. Ini belum kita namai. Coba kalian perhatikan. Kalau untuk text box ini di name-nya dia masih kosong. Dia namanya nanti masih text box 1. Name. Nah, coba kalian perhatikan ini. Masih text box 1 kan? Iya, Pak. Kemudian lihat nih tulisannya di bawah tulisan properties. Dia text box 1 dan Bapak klik lagi di bawahnya ini, di bawah yang lurusan name, maka dia di sini di propertiesnya dia text box 2 dan di sini text box 2. Sama juga seperti ini yang laki-laki nih. Di name-nya dia text box 1. Ini juga text box 2. Kemudian ini radio button 1. Ini radio button 2. Cuman untuk penamaan di minggu depan aja. Nanti kalian pening. Apalagi mau kalian buat dari sini?
Misalnya untuk warna. Jadi kalau kalian mau warna ini, form ini, maka dibuat dari ini dia, back color. Kelihatan? Back color. Terus kalian pilih custom, mau warna apa? Misalnya mau warna kuning. Jadilah warna kuning. Kalau program kan jelek nih warna kuning. Biasa orang warna seperti ini atau warna biasa kuningnya nggak terlalu cerah atau warna-warna soft gini. Bagaimana untuk menjalankannya? Kita tes. Ini dia. Dia namanya start debugging. Bisa langsung kalian tekan tombol F5 di keyboardnya. Bisa langsung diklik di sini yang warna hijau. Nah, ketika dijalankan seperti inilah hasilnya. Cantik? Oh, itu udah bisa diketik. Iya, ini udah jalan programnya. Oh, Nah, lebih gampang dari pemrograman web. iya, Pak. Oh, iya, Lebih seru kalau sih kayaknya. pemrograman web capek mendesain kan? Oke, sini sudah keluar waktunya 10 menit lagi. Jadi sini misalnya namanya siapa? Misalnya namanya Cindy. NIM-nya berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Laki-laki, laki-laki perempuan. Nah, jadi kalau misalnya ini kan tadi karena terakhir, nanti bisa kalian pindahkan gitu. Misalnya tanggal lahirnya tahun berapa? Misalnya tahun 2000. Salah-salah aja ya. Nah, misalnya ini. Ya udah, tinggal tekan tombol simpan. Cuman ini tidak berfungsi. Nanti ada waktunya kita belajar tentang ini. Coding. Nah, bagaimana kira-kira gambarannya? Pak, Pening? ini semacam apa ya, Pak? Hah? Semacam Java. Bukan Java. Ini visual. Kalau Java lain lagi. Ayo. Bagaimana kira-kira? Tertarik? Tarik Tertarik, Pak Pak. Guru, Pak Beri download Pak. Iya. Jadi aplikasi ini paling banyak digunakan di mana? Forum. Ada yang bisa jawab? Sekolah. Google Form. Aduh, sampai sebut. Google Form ya, Pak. Aplikasi, Pak. Kalian pernah belanja ke Indomaret, ke Alfamart? Pernah. Nah, di kasirnya itu dia menggunakan PB. Pak, jaring ini nge-lag Pak. Oh, di Indomaret. Ya, kemudian ada yang pernah ke Gramedia cari buku. Iya, Pak. Nah, di Gramedia kan disediakan komputernya untuk mencari rak. Itu juga pakai Iya. PB. Kemudian kasirnya juga pakai PB. Kemudian di kantor-kantor. Terus kalau kalian mau beli tiket kereta api dari komputernya itu juga PB. Kalau kayak Google Form itu sama dengan yang tadi Bapak tampilkan nggak, Pak? Beda, Google Form kan web. Oh gitu. Jadi Yang bedanya, membedakannya apa, Pak? gini, kalau tadi program itu dia nggak bisa diklik kanan. Sedangkan ini, misalnya inilah tampilan dari, sudah nggak tampil lagi ya.
Nggak tampil, Pak. Misalnya mana ya? Ini Classroom ini. Atau kalian mau buka Google Form, misalnya seperti ini tadi. Ini Iya, kan? Pak. Iya, Pak. Membedakannya di Iya. sini bisa klik kanan, lihat ada tulisan View Pixel. Nah, kira-kira ini tulisan apa? Pemrograman web atau enggak? Web. Nah, Oh, web. alah. Jadi itu aja dia. Kalau program PB tadi, misalnya ini Bapak jalankan. Nah, nggak bisa dia diklik kanan ini ya. Nggak bisa. Yang bisa diklik di sini gitu. Coba kalian bandingin bahasa programnya. Ribet. Kalau dia Iya. web, mau menampilin satu baris aja, harus pakai bahasa pemrograman kan? Iya, Iya, Pak. Pak. Misalnya di ini mau nampilin tulisan bahasa tadi kan saya buat ada mata kuliah di sini. Ini nih. Mana tadi? Ini. Mata kuliah kan? Ya udah. Ini dia bahasa pemrogramannya. Web 0000 ini. Ribet kan? Itu berarti kita yang ngetik sendiri gitu. Ini kan web. Kalau web ya harus ngerti sendiri. Sama. Jadi kalau dia Iya. PB, codingnya nanti kalian searching sendiri lah kalau kalian penasaran. Nah, kalau nggak sabar, kalau sabar ya kita tunggulah pertemuan selanjutnya. Jangan langsung pengen wow, tapi di komputernya atau di laptopnya belum diinstal, sama aja. Oke, Pak, ada yang mau ditanya lagi? ada Pak. Ya, apa itu? Pak, itu jadi kayak yang tampilan yang kayak kita buat itu tadi. Nah, itu dia bisa dijalankan secara offline kan? Atau Memang harus offline. online? Memang offline. Memang offline kan? Iya. Makanya bisa digunakan di Alfamart, di Indomaret. Jadi seperti Alfamart dan Indomaret, mereka ngirim penjualannya by email. Jadi program itu membentuk database-nya di-convert, nanti dibuat dalam bentuk zip biar bisa dikirim melalui email. Jadi server email server dari kantor pusat mereka menarik data di toko. Ada dia nanti proses loadingnya. Begitu selesai, sampailah sales penjualannya ke server, dan nanti dari server, misalnya ada server Medan, apabila server dari Jakarta mau melihat, tinggal tarik data juga. Begitu. Jadi sebetulnya program ini sering digunakan untuk perkantoran. Makanya program ini mahal. Nah, jadi ini juga bisa jadi buat skripsi kalian kalau kalian mau belajar dari sekarang. Nah, ini Bapak lihat videonya yang macet atau apa? Macet? Agak macet gitu. Enggak, Pak. Lagi serius dengerin, Pak. Macet-macet, Pak, di gerbang. Oke, ada mau ditanya lagi? Kirim, Pak, videonya, Pak, ke Google GC, Pak. Besok pagi, jangan hari ini. Besok dari sekolah Bapak kirim. Apa itu? Kalau
lihat di modul yang Bapak kirim kemarin kan ada namanya mengenal IDE kan Pak. Ya, IDE itu apa Pak? IDE di situ apa kepanjangannya? Bapak kalau bahasa Inggris pening Bapak. Apa panjangannya? Integrate Development Interface Development Environment. Environment. Nah, jadi dia apa namanya ya? Ini kalau mau mulai tadi kan banyak ini kan. Ini ada Visual C, C Crash atau C apa namanya? Ada C++. Inilah dia maksudnya. Development-nya banyak dia. Bukan hanya PB. Ada tentang database-nya juga di sini. Jadi kalau kampus lain dia belajar C++, ada yang menggunakan ini. Timing kita 1 menit lagi, kita lanjut atau bagaimana? Lanjutlah Pak, masih penasaran. Ya sudah, tunggulah bentar. Bagi yang baru bergabung, tolong diisi absennya. Jadi di kelas sebelumnya, tahun lalu, Bapak ngajar di mata kuliah ini banyak yang pening. Karena nggak bisa dipraktekkan. Tahun lalu kan pakai